sahabat kampus, jumpa lagi sama Selfie di Warna-Warni Unpad, jendela informasi mahasiswa Indonesia. Saat ini kita akan berbincang-bincang bersama tokoh inspiratif dalam bidang presenter. Ini dia Muhammad Farhan. Apa kabar? Baik, sehat. Nah, sahabat kampus, saat ini saya sudah berada bersama narasumber kita yaitu Muhammad Farhan. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, kita lihat dulu profil narasumber yang satu ini. Muhammad Farhan, presenter atau MC kondang ini merupakan kelahiran Bogor 25 Februari 47 tahun silam. Pria yang terkenal dengan panggilan Farhan ini juga salah satu penyiar radio swasta di Bandung. Dulu ia pernah duet siaran radio pagi bersama-sama dengan Indi Barens selama beberapa tahun di radio swasta Jakarta. Putra pasangan Yazid Hamzah dan Nadia Rubiani ini menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1995. Setelah lulus, ia mencoba kemampuannya di Radio Hard Rock FM Jakarta, lalu di Delta FM bersama Asri Welas, dan yang terakhir saat ini di Radio Bobotoh. Ia juga sempat terlibat acara ekstravaganza dan lepas malam di Trans TV dan pesta di Indosiar. Di Antv, salah satu acaranya yang terkenal adalah Om Farhan. Farhan juga sempat memandu acara talk show unik di TV One, yaitu Tatap Muka. Nah, Pak, kenapa nih pada akhirnya Anda lebih memilih menjadi seorang presenter pada saat itu, mengingat Anda adalah lulusan sarjana ekonomi? Karena gimana pun juga memang passion saya ya, atau hasrat saya itu adalah berkarya di bidang performing arts gitu ya, bukan sekedar seni tapi seni pertunjukan. Karena dari SMA saya udah ikutan yang namanya seni pertunjukan bersama dengan kelompok teater SMA Negeri 3 Bandung. Kemudian ketika kuliah saya bergabung dengan Padiangan dan saya memang sangat menikmati dunia seni pertunjukan tersebut. Dan pada saat bersamaan, memang dari SD saya sangat senang sama yang namanya dunia radio. Nah, seni pertunjukan atau performing arts digabungkan dengan dunia penyiaran radio, jadilah televisi yang audiovisual. Sayangnya acting saya nggak bagus, saya nggak bisa nyanyi, saya juga nggak bisa nari, dan satu-satu yang bisa saya lakukan adalah menjadi penulis dan menjadi presenter gitu. Sebetulnya saya lebih dulu jadi penulis, baru jadi presenter. Oh gitu ya. Nah, apa Anda dulu nggak merasa sayang gitu? Anda udah susah-susah kuliah di jurusan ekonomi, tapi pada akhirnya Anda lebih memilih sebagai presenter atau penyiar. Memang kuliah di ekonomi itu susah sekali ya, tapi saya senang. Saking senangnya saya kuliah di ekonomi, setiap mata kuliah saya ulang tiap semester. Jadi akibatnya memang saya jadi lama dan susah lulusnya gitu. Cuman ketika saya jadi presenter, ternyata ilmu ekonomi yang saya pelajari itu menjadi nilai tambah. Sehingga saya bisa memandu acara-acara yang memang membutuhkan latar belakang pengetahuan ekonomi yang cukup, walaupun saya tidak sempurna. Sehingga dari sekian banyak acara, yang salah satunya saya cukup banggalah gitu ya, itu saya adalah presenter pertama yang membawakan acara tentang tips-tips berinvestasi bersama dengan Bank Mandiri di Metro TV tahun 2004, namanya Smart Investing. Nah, itu adalah acara talk show TV pertama yang membahas tentang investasi. Tuh, gitu. Untung saya punya latar belakang ekonomi, kalau enggak, terima kasih pada FE Unpad jurusan Ekonomi Studi Pembangunan. Betul. Nah, Pak, kalau apa yang orang tua Anda katakan dulu ketika Anda lebih memilih menjadi seorang presenter pada saat itu? Orang tua saya hanya mengatakan bahwa awalnya mereka pikir ini hanya sekedar hobi. Mereka mengatakan bahwa mumpung masih muda, kerjain aja hobinya. Tapi ketika saya mulai serius dan saya sampai mengejar pekerjaan itu sampai ke Australia, terus juga saya sampai ke Surabaya, ke Indonesia, segala macam mengerjakan pekerjaan dunia televisi ini, baru beliau-beliau menyadari gitu, kedua orang tua saya menyadari bahwa loh, ternyata industri televisi ini industri yang serius ya gitu. Ya alhamdulillah sih sejak saat itu mah mereka setuju-setuju aja tuh. Karir di televisi saya mulai sejak Januari 1995. Jadi Anda dulu
belajar menjadi seorang presenter karena ikut kegiatan di SMA? Awalnya sih saya di televisi itu belajar menulis skrip, kemudian saya itu belajar wardrobe, tahu wardrobe? Iya. Baju. Baju. Mengatur baju, bukan mendesain ya, tapi mengelola baju. Jadi misalkan untuk satu orang presenter butuh baju berapa biji, bajunya apa aja, minta ke siapa, minjem ke siapa. Tapi yang bikin ada lagi tim yang bikin sendiri gitu. Untuk perempuan gimana, untuk yang lain gimana, mencatatnya, mengelola lah. Kemudian saya belajar dari menulis, saya belajar mengatur wardrobe, saya belajar make up untuk di TV Iya. dan di panggung. Tapi nggak terlalu serius itu sih, yang penting saya ngerti shading ya, biar kelihatan langsing. Kemudian saya bisa loh bikin shading hidung kamu kelihatan mancung, gampang itu mah. Nah kemudian saya terakhir belajar audio, ya engineering audio ya, tapi nggak serius juga. Setelah itu baru saya belajar jadi presenter, sekalian belajar jadi penyiar radio. Walaupun saya udah kerja dari tahun 93 di radio, masuk TV 94, tapi baru benar-benar jadi presenter TV tahun 95, 2 tahun setelah saya kerja radio, dan jadi penyiar radio itu tahun 97, 4 tahun kemudian. Gitu. Berarti Anu sudah berapa tahun ya jadi presenter selama ini? Udah sejak sebelum kamu lahir ya. Jadi saya jadi presenter TV tahun 95, jadi tapi berhenti tahun 2016. 21 tahun. Cukup lah ya. Kenapa pada tahun 2016 ya Anda berhenti menjadi penyiar ya? Karena sejak 2017 saya fokus untuk mengelola radio station di Kota Bandung, namanya 964 FM, dan mengelola websitenya yaitu radiobobotoh.com. Pada saat itu hanya berhenti sebagai penyiar saja atau emang benar-benar ingin vakum dari dunia entertainment? Enggak, kalau dunia entertainment bahkan dunia televisi saya masih aktif. Sampai sekarang saya masih masuk dalam komite tetap untuk acara tahunan yang bernama Panasonic Global Awards. Terus di dunia radio saya masih siaran setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 9 malam di radiobobotoh.com. Kemudian saya juga masih tampil untuk acara-acara off air, walaupun kebanyakan sekarang saya lebih banyak memandu seminar, baik sebagai pembicara maupun sebagai moderator. Nah di situ untungnya saya kuliah ekonomi dan mengambil kursus-kursus manajemen di beberapa perguruan tinggi lain. Nah gimana nih Pak? Dulu kan Anda sering sekali terlihat di layar televisi, bahkan Anda juga menjadi penyiar di sebuah radio swasta di Jakarta. Banyak. Bagaimana Anda membagi waktu Anda antara karir dan keluarga? Oh, kalau karir sih kan enaknya jadi presenter itu tidak seperti aktor film atau aktor sinetron yang makan waktu lama untuk bekerja ya. Kalau presenter sudah pasti-pasti. Kalau acara sejam live maka makan waktu paling banyak 3 jam. Sejam persiapan sebelumnya, sejam syuting, sejamnya pulang ke rumah. Selesai. Radio lebih enak lagi. Setiap hari datang sejam sebelum siaran selama 4 jam, pulang sejam setelah siaran. Paling lama cuma 6 jam sehari. Jadi saya hampir tidak pernah punya masalah dengan waktu untuk keluarga. Baru bermasalah sama waktu apabila kita terlibat dalam produksi di belakang layar. Nah itu baru, karena itu kadang bisa nggak pulang ke rumah, itu ngedit, bikin skrip dan lain-lain. Persiapannya sama sekali tidak mudah dan makan waktu lama. Nah tapi dengan kita membentuk tim, maka kita bisa berbagi pekerjaan itu. Alhamdulillah sekarang sih waktu dengan keluarga nggak ada masalah ya. Keluarga saya tinggal di Tangerang Selatan, saya sekarang bekerja di Kota Bandung. Jadi setiap hari kerja saya di Bandung, setiap hari libur saya di Tangerang Selatan. Setiap kali ada waktu untuk cuti, maka kita pasti bepergian, traveling, kemanapun. Dari yang dekat-dekat kayak misalkan naik hiking sekaligus jogging, trail running artinya, ke Tahura di Bandung, ke Gunung Pancar di Sentul dekat-dekat, sampai ke Gunung Leser di Aceh. Jadi masih ada waktu lah ya buat sama keluarga. Ada, harus maksain. Kecuali kalau kita memang keluarganya banyak. Nah,
Ini Pak, saya sempat membaca sebuah artikel Artikel apa? Berani-beraninya. bahwa Anda pernah berujar, saya lelah menguras otot dan otak demi keluarga saya. Kenapa itu Pak? Anda juga rela berhenti merokok demi anak-anak, benar seperti itu? Iya, kalau masalah rokok kan gimana pun juga saya gimana mungkin saya bisa ngajarin anak saya ngerokok kalau saya masih ngerokok. Saya kan nggak bisa, nak, kamu harus berhenti ngerokok ya. Nggak boleh gitu atuh. Kalau saya nggak mau lihat anak saya ngerokok, maka saya juga bisa ngerokok. Dan memang ternyata saya udah nggak kuat ngerokok juga. Saya pernah nyoba terakhir ngerokok, baru 2 isep udah batuk, terus sakit tenggorokan, terus rokoknya harganya nggak seberapa, ke dokter ini 100.000, rugi, jadi saya nggak ikutan. Terus mengenai bekerja ya dimanapun juga ya, pada akhirnya saya nggak bisa nikmatin sendiri si hasil kerja keras ini. Saya mesti share dengan keluarga saya, baik itu pada saat menikmati berbagai macam fasilitas yang bisa kita finally afford, ataupun dengan menikmati berbagai macam hobi yang kita lakukan. Kebetulan hobi kita adalah traveling, samaannya traveling gitu. Jadi ya begitu deh. Pak, bagaimana perjalanan karir Anda bisa pada saat itu bisa sampai menginjakan dari ibu kota dan bisa menjadi presenter aktif? Jadi saya itu lulus kuliah. Sebelum saya lulus kuliah saya udah kerja di radio di Bandung, di radio KLCBS. Dari radio Karanglayung Citra Budaya Suara itu saya belajar bagaimana menjadi scriptwriter. Setelah menjadi scriptwriter saya belajar jadi produser program radio, ngedit, sampai akhirnya saya belajar untuk bikin skrip untuk program TV. Belajar wawancara juga apabila ada narasumber-narasumber baik itu penyanyi dan artis asing maupun artis Indonesia, itu belajar wawancara. Dan di Jakarta saya ketemu dengan teman-teman, itu bolak-balik aja Jakarta Bandung, teman-teman yang memang memberi saya kesempatan terlibat dalam proyek-proyek acara yang bagus lah gitu ya. Sampai kemudian tahun 96 saya memutuskan untuk 100% tinggal di Jakarta, karena untuk bolak-balik saya nggak bisa full time jadinya ya. Akhirnya saya full time di Jakarta, tinggal di Jakarta, membangun kehidupan di Jakarta. Tahun 96 nggak lama sih, udah gitu saya ke Australia dulu, Australia sebentar, balik lagi ke Surabaya, nggak ke Jakarta. Di Surabaya sebentar, setahun, itu balik ke Jakarta. Terus di Jakarta Bandungnya bolak-balik sama keliling Indonesia. Jadi sebelum Anda di televisi, Anda sebelum lulus kuliah di radio dulu ya? Iya. Cukup lama. Iya, 2 tahun. Oh, 2 tahun. Lalu apa yang membuat Anda bisa menjadi seperti sekarang ini, Pak? Saya kira saya sangat beruntung. Saya berada di masa di mana industri informasi dan media di Indonesia lagi tumbuh dengan sangat tinggi. Tahun 90-an itu adalah masa di mana lahirnya banyak sekali media-media elektronik di Indonesia yang memiliki sukses luar biasa. Lahirnya TV seperti RCTI, SCTV, Indosiar, 3 TV tempat saya bekerja, kemudian Trans TV di awal tahun 2001, kemudian lahir juga radio bernama Radio Hard Rock FM. Wah, itu membuat saya jadi punya kesempatan untuk bekerja di tempat-tempat yang memang bagus dan memaksa kita untuk mampu bersaing dengan orang-orang juga kemampuannya luar biasa bagus gitu. Jadi saya beruntung sekali bisa menjadi bagian dari sebuah tim yang levelnya udah kelas top lah di Indonesia mah gitu. Kemudian saya juga bersyukur sekali bahwa saya punya kesempatan untuk kenal dengan beberapa teman yang bekerja di luar Indonesia, sehingga saya tahu gimana rasanya yang namanya produksi televisi dan radio di luar Indonesia. Dan dengan demikian saya sama teman-teman bisa mendapatkan begitu banyak wawasan yang bersifat global, sehingga apa yang kita bikin ini sesuai dengan tren global yang ada. Pernah nggak Pak dulu Anda
takut akan tergantikan oleh artis muda atau katakanlah artis pendatang baru? Takut sih enggak, karena udah tahu pasti ya. Saya pasti akan tergantikan gitu. Sekarang banyak sekali talent-talent muda yang hebat. Mulai dari kayak Raffi Ahmad sampai Chok Sitohang. Mereka talent-talent yang hebat. Cuman pertanyaannya gini. Kita yang udah duluan itu akan tetap mengandalkan senjata kita yang dulu, atau kita udah beralih ke bidang lain yang membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi lagi. Nah, saya memilih yang kedua. Saya memilih beralih ke bidang atau ke posisi di mana dibutuhkan kemampuan yang lebih tinggi, gitu, tanpa kehilangan kemampuan saya yang lama. Dengan demikian kita bisa menjadi orang yang mampu mengembangkan kapasitas profesi kita, gitu. Lalu sekarang ini apa kesibukan Anda setelah jarang terlihat di layar televisi, Pak? Saya sih sekarang mengelola radio di Bandung di 964 FM dan radiobobotoh.com, dan insya Allah sih bisa mengembangkan sebuah radio lagi di Bali. Saat ini apa Anda masih giat ikut kampanye rajin cuci tangan untuk cegah flu burung dan aktivitas pencegah penyalahgunaan narkoba? Enggak, kalau saya kegiatan sosial nggak pernah berhenti. Sekarang ini saya aktif di kegiatan bersama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa yang sudah saya geluti sejak tahun 99. Beneran nih, saya pakai kaos. Wah. Ini programnya namanya #sweat4edu. Jadi ini adalah sweat keringetan, berkeringat untuk pendidikan. Jadi saya bersama teman-teman melakukan berbagai macam kegiatan olahraga yang nanti dijadikan sebagai ajang untuk charity, gitu. Yayasan Cinta Anak Bangsa, ya, disupport sama berbagai macam sponsor. Juga kita membuka donasi. Nah, berbagai macam dana yang masuk ini lewat berbagai macam kegiatan olahraga yang kita lakukan, mulai dari maraton sampai ke triathlon, dilakukan oleh berbagai macam teman-teman. Itu tujuannya nanti uang yang terkumpul itu akan disalurkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan untuk peningkatan pemberdayaan anak muda. Pemberdayaan anak muda itu artinya kita akan menjadikan anak-anak muda usia di bawah 30 tahun ya, mampu hidup mandiri, tidak terganggu oleh hal-hal yang merusak gaya hidup sehat seperti narkoba, HIV/AIDS dan lain-lain. Nah, Anda juga bersama istri mengembangkan bentuk kepedulian pada autisme lewat akun Facebook Autis by Rizky, lewat desain kaos Yunai autisme yang penuh warna. Bahkan Anda juga ditunjuk sebagai duta autisme. Benar itu, Pak? Apa sekarang ini masih menjalankan itu? Karena sudah meninggal. Rizkinya udah wafat, jadi kita tutup. Apa yang ingin Anda katakan pada Rizky jika Rizky ada di hadapan Anda sekarang ini, Pak? Saya cuma mau ngomong sama Rizky, kangen sama Rizky. Itu aja. Selalu kangen. Makasih ya, Pak. Baik, Pak, nih ada kabar lagi. Dari survei yang dilakukan oleh Instrat bahwa Anda terpilih menjadi calon wali kota Bandung pada pilkada yang akan mendatang setelah Ode Daniel dan Atalia Praratya. Nah, apa tanggapan Anda? Saya rasa itu kan survei pendahuluan, dan itu pun bukan elektabilitas, lebih ke popularitas. Bahwa nomor satunya ada Kang Odet, nomor duanya ada Teh Atalia, yang ketiganya saya. Bukan berarti kemudian saya layak jadi wali kota. Bagaimanapun juga kesepakatan kita yang bekerja untuk kota Bandung ini dari berbagai macam elemen ya, baik yang di LSM-nya, di pemerintahannya, di perusahaan swastanya, dan di media dan lain-lain, itu adalah sebetulnya sih kita pengennya tetap Kang Emil yang jadi wali kota. Tapi kalau Kang Emil ternyata menjawab panggilan tugas untuk jadi calon gubernur, maka kan mesti ada sosok yang menggantikan. Nah,
kita sih sekarang masih nyari-nyari siapa di antara sekian banyak nama-nama hebat ini yang bisa dipertandingkan di bulan Juli 2018 nanti. Banyak ya orang-orang hebat Bandung teh gitu ternyata, dan saya pikir memang kita lihat nanti aja siapa di antara tokoh-tokoh ini yang paling layak kita pilih rame-rame jadi pemimpin kita gantiin Kang Emil. Tapi Anda sendiri menyanggupi kalau Anda harus maju menjadi pilot Bandung? Susah ya. Soalnya sekarang mah jadi wali kota Bandung teh sesudah Kang Emil itu bukan keinginan tapi kewajiban. Kewajiban untuk meneruskan apa yang udah dibikin sama Kang Emil supaya Bandung tetap juara. Bandung makin juara sehingga Bandung menjadi Bandung yang keren. Bandung kerennya Bandung apa sih? Bandung yang ngeunaheun gitu. Bandung yang ngeunaheun buat semua orang. Jalannya ngeunaheun, belanjanya ngeunaheun, wisatanya ngeunaheun. Mau weekend, mau weekdays tetap aja ngeunaheun, sekolahnya ngeunaheun. Pokoknya hidup di Bandung ngeunaheun. Itu bukan keinginan. Itu kewajiban kita semua. Kalau ternyata warga Bandung Balad Bandung dan warga Bandung mewajibkan saya, ya kita laksanakan kalau emang sanggup. Kalau nggak sanggup kan bisa ada yang lain yang lebih hebat pasti. Nah, saya baca artikel ada kabar lagi nih Pak. Kabar kamu? Bahwa Anda didukung oleh Bapak Ridwan Kamil. Nah, bagaimana Anda menanggapi perihal itu? Saya kira Kang Emil akan mendukung banyak sekali tokoh-tokoh yang memang layak menggantikan beliau. Nggak mungkin tiba-tiba Kang Emil melarang. Jadi secara normatif wajar saja. Dan saya senang karena artinya Kang Emil berpikiran positif untuk mendukung kita-kita yang punya niat baik buat Bandung. Jangan tiba-tiba ngomong terpantes gitu, enggak. Baguslah Kang Emil hebat. Nih, kabar lagi. Enggak. Apakah ada kesan pahit selama perjalanan Anda ketika menapaki awal jadi presenter pada saat itu? Oh banyak. Kalau kesan-kesan pahit sih rata-rata kalau saya belajar dari kesalahan ya. Kesalahan saya memandu acara, kesalahan saya menyebut nama orang, kesalahan saya menyebut nama produk, kesalahan timing, banyak lah gitu. Tapi yang sangat saya apresiasi adalah bahwa saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan belajar dari kesalahan tersebut. Buat saya yang paling penting adalah saya bisa menjadikan kesalahan itu sebagai sebuah pelajaran supaya saya bisa tampil lebih baik lagi gitu. Nah, kalau tadi kesan pahit, sekarang kesan manis nih. Apa yang paling berkesan menurut Anda? Kesan paling dahsyat ya. Waktu saya melakukan reportase di dua tempat. Yang pertama itu di gempa Yogyakarta tahun 2006. Beberapa bulan kemudian saya meliput juga pertama kalinya lumpur Sidoarjo keluar. Itu bulan November. Di bulan Mei 2006 itu adalah gempa Yogyakarta. November 2006 itu adalah pertama kali si lumpur Sidoarjo itu keluar. Kemudian tahun 2012 saya meliput tanpa sengaja ya peperangan di Afghanistan karena saya lagi di sana. Terus itu dan kemudian juga ketika saya meliput pelantikan Presiden Barack Obama tahun 2009 di Washington DC, itu berkesan pisan. Apa tips dari Anda untuk anak muda yang ingin mengikuti jejak karir Anda sebagai presenter atau MC kondang? Yang pertama kita mesti lakukan adalah menambah wawasan, menambah pengetahuan. Kita mesti banyak baca, banyak ngobrol, banyak diskusi, banyak nonton TV, banyak nonton YouTube. Kalau ada yang kira-kira nggak tahu, maka yang harus kita lakukan adalah browsing ke Google. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Cari sumber-sumber. Jangan percaya hanya sekedar berita dari grup sebelah. Itu berbahaya pisan. Nah, saya kira itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah dari situ kita bisa mengembangkan karakter kita sebagai orang yang berkarakter tapi punya landasan akal sehat yang bagus. Terakhir Pak,
3 kata untuk orang yang paling dicintai. Sabar, semangat, mimpi indah. Oke, terima kasih Pak. Iya, Terima kasih Pak atas makasih ya. waktunya. Siap. Nah, itu dia tadi Sahabat Kampus perbincangan saya bersama Muhammad Farhan, tokoh inspiratif dalam bidang presenter. Tentunya sudah tak dapat diragukan lagi kehebatan beliau saat dalam membawakan sebuah acara. Saya sampai pamit, tetap saksikan terus Warna-Warni 4, jendela informasi mahasiswa Indonesia.